One, two, three, four, H-A-L-L-O-U Chan. Are you okay? Well, I'm okay. Based on true story. Bagaimana kalau kamu suka curhat sama atasan kalau kamu itu nggak bisa move on dari mantanmu? Ajaibnya, bosmu malah menyarankanmu untuk ke orang pintar biar bisa dibikin lupa sama mantan terindah itu. Bukannya menghilangkan ingatan tentang mantan, yang terjadi justru nyawa sendiri yang hilang. Inilah kisah naas yang dialami oleh karyawan minimarket cantik Dina Oktaviani. Kasus ini terungkap pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 6 pagi. Saat seorang warga yang sedang bekerja di dekat Sungai Citarum menemukan sesuatu yang seperti boneka besar terapung di sungai. Ia mendekat dengan penuh was-was dan dengar saja yang terapung itu bukan boneka, tapi mayat seorang perempuan muda. Ia lalu melaporkan hal itu ke kepala desa dan tak lama polisi tiba di TKP, mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi dan diidentifikasi. Untung saja sidik jari pada tangan korban masih bisa terbaca dan akhirnya ditemukan bahwa korban adalah Dina Oktaviani, karyawan cantik minimarket merah yang telah hilang sebelumnya. Dina terakhir kali mengabari ibunya pada tanggal 4 Oktober 2025 malam bahwa dia telah sampai di kos-kosannya. Namun hingga lusa malamnya HP Dina sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi. Karena khawatir, akhirnya pada 6 Oktober 2025 pagi, ibu dan keluarga Dina akhirnya membuat laporan orang hilang di kepolisian. Dina Oktaviani adalah gadis 21 tahun yang dikenal pekerja keras. Selain bekerja sebagai karyawan minimarket, dia juga masih melanjutkan pendidikan S1-nya. Selama bekerja, ia akrab dengan semua rekan kerjanya, termasuk dengan atasannya, Herianto, kepala toko di tempatnya bekerja. Saking akrabnya, Dina sering curhat ke Pak Herianto kalau dia belum bisa melupakan mantan pacarnya. Pak Herianto malah memberikan ide agar Dina pergi ke orang pintar kenalannya supaya bisa dibuat lupa akan mantannya itu. Dan anehnya, Dina setuju dengan ide dari Pak Herianto. Pada Minggu malam 4 Oktober 2025, Pak Herianto mengundang Dina datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, keadaan rumah sangat sepi. Ternyata Pak Herianto telah menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke rumah mertuanya. Dalam keadaan hanya mereka berdua yang ada di situ, bukannya Dina diantar ke orang pintar yang dijanjikan, tapi tiba-tiba saja Pak Herianto malah meminjam uang kepada Dina. Dina kaget dan menolak karena gajinya sendiri dia gunakan untuk membiayai kuliahnya. Yang terjadi selanjutnya, Pak Herianto justru mencekik leher Dina hingga ia tidak bisa bernafas. Entah pada dasarnya Pak Herianto menaruh rasa suka yang sudah ada dalam hatinya, ia justru menyetubuhi Dina yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah itu dia mengambil semua barang berharga Dina dan segera menyewa mobil. Mayat Dina dia masukkan ke dalam sebuah kardus besar. Lalu ia memanggil dua temannya untuk membantunya membuang sampah di aliran Sungai Citarum tengah malam itu. Temannya setuju, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang mereka buang sebenarnya. Akhirnya pada Rabu 8 Oktober 2025, Pak Herianto berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Motif Pak Herianto melakukan itu awalnya karena masalah perekonomian, tapi setelah diselidiki lagi benar saja ada rasa suka yang tidak terbalas. Ia menyukai Dina, tapi Dina sering menolaknya, padahal dia tidak berkaca kalau dia sudah beristri dan punya anak satu. Guys, dari kasus ini kita tahu betapa pentingnya membedakan kehidupan pekerjaan dan pribadi. Di dunia kerja, ada baiknya kita tidak perlu terlalu banyak curhat dan menjelaskan diri kita. Karena bisa saja kita anggap itu hal biasa, tapi ada hati yang baper. Intinya turut berduka cita untuk keluarga Dina. Apapun alasannya, tidak seharusnya ia berakhir seperti itu di usia muda, hanya karena ia menolak mengutangi atau bahkan ia menolak perasaan dari om-om beristri dan beranak satu. So, see you next time. Guys, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Berisik.